Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang vektor satuan dan vektor posisi. Vektor satuan dan vektor posisi. Apa itu vektor satuan dan apa itu vektor posisi? Untuk lebih jelasnya, tolong adik-adik dengarkan penjelasan berikut ini. Untuk menentukan posisi titik materi suatu bidang pada suatu bidang dan posisi materi pada suatu ruang, kita gunakan yang namanya vektor posisi. Vektor posisi, baik pada bidang maupun pada ruang, dinyatakan dengan vektor satuan. Vektor satuan pada sumbu X adalah I, vektor satuan pada sumbu Y adalah J, dan vektor satuan pada sumbu Z adalah K. Misalkan saja, ini adalah sumbu X. Nah, ini adalah vektor pada bidang, vektor posisi pada bidang. Nah, pada bidang. Misalnya ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kemudian ini adalah ada vektor, anggap saja ini adalah vektor R. Vektor R. Dan kita uraikan dia. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, ada Rx yang besarnya adalah R cos theta, dan ada Ry yang besarnya adalah R sin theta. Di sini jangan lupa kita harus, dan jadi R itu adalah Rx ditambah Ry. Nah, kemudian besarnya maka kita kuadratkan. Maka di sini kita harus meletakkan tambahan lagi, yaitu vektor satuan. Di sini X ini, kalau X ini identik dengan I, kalau di Y ini identik dengan J. Jadi kita harus menggambarkan vektor posisi ini. Nah, berarti vektor posisinya Nah, berarti kan ini adalah Rx, Ry ya. Maka di sini mesti kita sisipkan yang namanya I dan Y pada bidang, maka di sini harus ditambahkan. Maka ini sama dengan berarti Ri, untuk menandakan X, jangan kita tulis X lagi. Ditambah Rj. Begini saja vektor posisinya, Rx dan Rj. Kita sudah berhenti menggunakan X dan Y sekarang. Nah, tetapi I dan J. Bagaimana jika dalam ruang? Dalam ruang, kita hanya menambahkan yang namanya sumbu Z. Ini adalah dalam 2 dimensi. Sekarang bagaimana dengan 3 dimensi? Sekarang kita akan menggambarkan dalam 3 dimensi pada ruang. Tadi pada bidang, sekarang pada ruang. Ini, dan ini. Nah, ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Nah, jika dalam ruang kita hanya menambahkan satu saja, yaitu pada komponen sumbu Z. Nah, misalkan ini. Maka tanya di mana? Nah, kita proyeksikan terhadap ini, dan kita proyeksikan dia terhadap, nah, ini. Pada bidang ini misalnya. Sekarang, misalnya pada bidang ini. Nah, maka gambar ini. Misalnya ini ada vektor B. Nah, kalau vektor A ini, vektor B ini. Ini pada bidang AX, kan kita sudah temukan tadi pada bidang AX itu adalah ada AI dan ada AJ. Kemudian bagaimana kalau ini?
Di sini ada BI, nah BX, BX ini, nah ini kan ada BX ya. BX itu adalah BI, dan kalau J ini adalah BK. Nah, jadi dia ini identik dengan K. Nah, ini identik dengan I, ini identik dengan J. Di bagaimana menuliskan vektor posisinya? Maka vektor posisinya adalah XI ditambah YJ ditambah ZK. Ini adalah menggambarkan vektor posisi pada ruang. XI plus YJ plus YZ. Nah, jika pada bidang hanya begini saja. XI ditambah YJ. Atau XI ditambah ZK. Atau YJ ditambah ZK. Nah, hanya ini saja. Kalau ruang harus ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X itu identik dengan I, vektor satuannya adalah I. Sumbu Y itu adalah vektor satuannya adalah J. Dan pada sumbu Z itu adalah vektor satuannya adalah K. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kakak simpulkan bahwa vektor posisi untuk bidang dapat dituliskan dengan R sama dengan XI ditambah YJ. Sedangkan pada ruang dapat dituliskan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Untuk pertemuan kali ini, kakak cukupkan sampai sekian tentang vektor posisi dan vektor satuan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.